hanyalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di dalam rangka suatu perkawinan yang syah. Di gereja Katolik selalu berlaku bahwa hubungan seks yang dapat dibenarkan hanyalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di dalam rangka suatu perkawinan yang syah. Akan tetapi dengan aplaus terlalu cepat, karena dalam 30 tahun terakhir ada perkembangan. Perkembangannya mulai dengan menyadari bahwa orientasi homoseks, jadi pada sejenis itu pada umumnya bukan dibikin tetapi sesuatu yang alami. Orang mengalaminya sering dengan kaget sekali bahwa daripada laki-laki, daripada tertarik pada perempuan, dia kok tertarik pada laki-laki. Di situ lalu dalam gereja Katolik sudah lama ada wacana bahwa orang-orang homoseks tidak boleh didiskriminasi, apalagi diintimidasi atau sebagainya. Jadi dalam hidup biasa mereka diperlakukan sama seperti semua orang diperlakukan. Tentu lalu muncul juga pertanyaan, kalau memang secara alami ada kecenderungan seksual yang tidak normal, yaitu pada sejenis, padahal alam itu diciptakan Tuhan, apakah homoseksualitas itu begitu saja bisa dianggap sesuatu yang terkutuk pada Tuhan? Apakah dapat itu muncul sebagai pertanyaan? Ajaran gereja belum berubah, tapi muncul sebagai pertanyaan, apakah bisa dituntut bahwa orang-orang homoseks tidak boleh mempunyai kasih seksual karena kecenderungan seksual dengan sejenis. Itu masih sesuatu yang terbuka. Yang sangat menarik itu 2 tahun yang lalu Paus Fransiskus di dalam pesawat terbang, dalam konferensi pers, ditanyai oleh wartawan bagaimana dia menilai suatu kasus homoseks. Dan Fransiskus memberi jawaban yang menjadi sangat termasyhur, siapa saya untuk menilainya. Dia menolak untuk mengatakan yang dulu pasti dikatakan bahwa itu tentu dosa. Ajaran ini tidak berubah. Masih ada satu poin yang saya kira penting juga di Katolik dilihat, ada perbedaan antara hukum dan moralitas. Tentu banyak hukum, jadi undang-undang menyangkut hal yang juga tidak bermoral. Misalnya tidak boleh membunuh, itu bukan hanya larangan hukum tetapi juga larangan moralitas. Tetapi ada anggapan yang cukup umum bahwa sesuatu yang dilakukan oleh 2 orang dewasa secara sukarela di belakang pintu yang tertutup tidak menjadi hak negara untuk dicampuri. Jadi mengkriminalisasikan sesuatu yang dibuat 2 orang sendiri atas kehendak sendiri mungkin merupakan dosa, dan ya apakah mereka nanti masuk neraka atau tidak itu urusan mereka sendiri. Tetapi negara jangan mengkriminalkan hal yang melulu antara 2 orang itu dan tidak keluar. Mungkin ini saja dari saya. Romo tadi mengatakan ada
wacana yang berkembang di gereja Katolik. Dan bahkan Paus sendiri tadi merasa tidak berhak menilai. Bagaimana menjelaskan Kitab Perjanjian bab 19 ayat 23 sampai 29 terhadap oleh gereja Katolik sekarang? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama yang kitab perjanjian, tapi dalam perjanjian baru juga ada yang sama. Semua ayat di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru terus menerus harus didalami oleh gereja untuk mengerti apa yang betul-betul menjadi maksudnya. Misalnya jelas sekali Paulus menganggap homoseks sebagai sesuatu yang terkutuk, itu jelas sekali. Tetapi Paulus tentu juga belum punya pengetahuan kita sekarang mengenai latar belakang dan sebagainya. Gereja Katolik di situ berpendapat bahwa ajarannya terus harus direfleksikan kembali atas dasar iman, justru supaya tidak membeku pada sesuatu yang barangkali tidak dimaksud. Baik, karena ketika persoalan yang sama kita diskusikan di ILC ini, Romo Beni ketika itu mengatakan bahwa sekarang sampai kapanpun gereja Katolik tidak bisa menerima homoseksual. Romo Beni. Saya kira itu yang mungkin dia maksud adalah perkawinan homoseks. Oh, perkawinan. Saya kira dalam hal ini ada pendapat bahwa memang hubungan antara dua laki-laki atau perempuan tidak mungkin sama dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena hubungan laki-laki dan perempuan itulah mempunyai fungsi untuk melanjutkan umat manusia, untuk menyediakan suatu lingkungan sosial di mana anak bisa menjadi orang. Jadi dalam arti ini kecenderungan yang sekarang di Barat ada same itu tidak same, yang tidak sama tidak bisa diperlakukan sama. Jadi kira-kira secara doktrin tetap itu terlarang, tapi gereja Katolik tidak setuju kalau itu jadi hukum negara. Itu jelas gereja Katolik tidak akan menuntut kriminalisasi, tapi berarti juga bahwa gereja Katolik sekarang lebih lunak kalau misalnya orang yang punya hubungan homoseks ikut di dalam kehidupan gereja, termasuk ikut misa dan sebagainya. Dan di situ sebetulnya situasi tidak jelas, ada di gereja sendiri pertentangan juga. Ada perdebatan di misalnya di Afrika itu mereka sangat menentang itu.